Oke guys, kembali lagi di Bang Gary Official, masih seputar tentang layangan. Kali ini kita akan membahas masalah hal-hal yang menyebabkan kenapa layangan tidak bisa terbang. Ada beberapa hal yang menjadikan layangan itu tidak bisa terbang guys. Dan apa solusinya? Oke, kita langsung aja. Ini aku ada miniatur layangan ya. Yang pertama, yaitu kenapa layangan muter-muter? Nih. Pernah nggak kalian mengalami layangan muter-muter seperti ini? Nah, seperti itu ya. Atau dia muter-muter gini. Nah, apa sih penyebabnya gitu loh. Oke guys, jika layangan kalian, ini menurut versi saya yang pernah saya alamin ya. Ini buat kalian yang khusus pemula ya. Untuk para suhu, mohon izin. Bukannya saya mau ngajarin, tapi saya berbagi pengalaman aja. Menurut versi saya. Yang pertama tadi ya, layangan muter-muter. Seperti ini muternya. Diterbangkan tapi muter-muter seperti ini. Atau dia muter-muternya ke sebelah sini. Nah, itu artinya layangan kalian kurang berat atas. Atau kurang berat sendarannya. Jadi dia tidak seimbang antara atas dengan yang bawah. Artinya masih keberatan yang bagian bawah. Bagaimana solusinya? Nah, solusi yang sederhana adalah dengan cara menambahkan. Kalau biasanya saya cuma menambahkan pemberat seperti paku dan semacamnya ya, diikat di bagian atas ini. Jadi sambil ditimbang, sama nggak untuk di bagian bawah ini. Cara menimbangnya adalah seperti biasa. Kalau layangan untuk versi-versi seperti ini, timbangnya di bagian belah sini ya guys. Nah, jika posisinya seperti ini artinya layangan sudah seimbang. Jadi dipasang paku atau pemberat sejenisnya ya. Usahakan kalau bisa sih, kalau biasanya saya pakainya paku. Jadi dia kecil kan tapi berat gitu. Nah, itu layangan. Atau untuk layangan ini kalau pakai paku itu biasanya untuk layangan yang ukuran 1,20 meter atau 1,50 meter ya. Nah, seperti kalau layangan ukuran yang besar antara 3 meter lebih gitu ya. Biasanya itu pemberatnya itu orang-orang menggunakan gear motor ya, atau as roda gitu. Karena memang butuh pemberat yang besar. Kalau misalnya gunakan sendaren yang ini kebesaran ya sendarannya, jadi terlalu lebar mungkin. Jadi dipasanglah pemberatnya itu seperti gear motor ya. Tapi kalau untuk ukuran layangan seperti ukuran 1,20 meter atau 1,5 meter, biasanya saya menggunakan paku, jadi nggak terlalu besar. Jadi sebenarnya kalau dia layangan itu sebenarnya sedikit aja ya pemberatnya itu, nggak jauh-jauh. Jadi kalau misalnya sudah ditimbang sama kalian seperti ini, nih, lihat ya, posisinya lurus seperti ini, atau agak sedikit turun ya, dikit aja turunnya. Nah, artinya layangan sudah bisa terbang. Nah, kalian coba lagi, terbangkan lagi. Kalau misalnya masih agak sedikit mutar, artinya kok masih tambahin lagi aja sampai dia benar-benar pas. Oke, itu adalah hal pertama layangan tidak bisa terbang, yaitu muter-muter. Yang kedua, layangan terbangnya seperti ini guys. Bisa misalnya ditarik nih gini ya. Terbang ke atas, tiba-tiba layangannya ini tuh pindah ke sini. Terus dia pindah ke kanan, terus pindah ke kanan. Nah, atau dia ke sebelah kiri. Sebelah kiri apa sebelah kanan ini? Pokoknya bagian sebelah sini terus. Sampai 90 derajat gitu dia muternya ya. Padahal arah anginnya ke sana gitu. Tapi kenapa terbangnya ke arah sana gitu ya? Ini bukannya miring ke kanan atau miring ke kiri ya guys. Itu adalah keberatan sendaren. Jadi kebalikannya, yang tadi kurang berat atas, ini keberatan bagian atas. Jadi solusinya gimana tuh? Ya dikurangin. Karena kalau misalnya sendaren itu kan bisa dipotong tuh, ujung sini, ujung sini. Nah, kalau misalnya memang nggak mau dipotong juga, udah malas gitu, udah di lokasi penerbangan, terus peralatan untuk motong nggak ada, ya solusinya ditambah bagian bawahnya yang ditambah. Jadi kalau berat atas berarti bagian bawah yang ditambah. Biasanya juga saya pakai paku untuk mengakalinya. Saya udah siapin dari rumah gitu. Jadi paku di bagian sini, nah kalian ikat aja. Satu dulu coba. Nah, kita sekalian timbang juga.
seperti yang tadi. Nah, jika terbangnya seperti ini ya. Dia terbangnya kalau pertama udah naik lurus gitu. Tiba-tiba, iya. Nah, layangan yang beratnya sendaren bisa terbang juga sebenarnya. Kalau anginnya kencang. Bisa dia kencang. Tapi kalau udah anginnya berkurang, dia akan begitu. Tapi kalau anginnya kencang, dia begini. Dan resikonya kalau angin keberatan di atas itu, dia nanti akan jatuh seperti ini nih. Nunjelem ya bahasanya apa ya, nunjelem. Nah, kalau misalnya keberatan bagian atasnya ya. Tapi kalau sebenarnya sudah seimbang, layangan itu kalau normalnya seperti ini nih. Ya, jatuhnya itu seperti ini. Nah, kalau keberatan atas tuh begini dia. Jelem, rusak dah. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah layangan miring ke kanan atau miring ke kiri. Nih, seperti biasa ya. Miring ke kanan, dia terbang tapi agak miring ke kiri, ke kanan ya. Kayak ini bagian mana nih? Kirinya saya ya. Nah, ke sini dia. Terbang tapi miring, arah anginnya tapi ke sana gitu. Nah, gampang aja solusinya. Tali gocinya kalian setting ke arah kiri juga. Misalnya miringnya ke sana, maka tali goci yang ini kalian geser juga ke sebelah sini gitu. Sedikit-sedikit aja. 1 cm, 1 cm. Lihat, habis itu terbangkan lagi, lihat lagi gitu. Sampai benar-benar pas. Begitupun jika layangannya miring ke sebelah sini. Geser juga tali gocinya yang atas ini ke sini gitu. Gitu aja solusinya menurut pengalaman saya. Dan kalian mungkin ada beberapa yang sudah tahu, ya skip aja video ini karena kalian sudah tahu. Ini kan bagi yang kalian belum mengerti atau belum paham kenapa layangan kok nggak bisa terbang gitu. Dan tadi yang ketiga ya, keempat. Nah, saat diterbangkan layangannya tuh begini-begini. Ayo, pernah ngalamin layangan seperti ini? Nah, gedek-gedek. Dia nggak bisa naik ke atas, tapi di bagian seperti sini aja gitu. Saat diterbangkan ditarik sini, nggak mau naik-naik. Nah, penyebabnya adalah tali gocinya terlalu ke bawah. Nih, tali goci yang ini nih terlalu ke bawah, jadi kurang naik ke atas. Jadi posisi si layangan itu lurus begini, nah, lurus begini. Jadi seharusnya yang normal itu seperti ini. Jadi bagian ekornya itu agak ke atas, agak ngangkat gitu ya. Jadi angin itu menempak, jadi ini si layangan jadi terbang. Jadi kalau misalnya lurus begini, ya begini-begini aja dia nggak bisa naik-naik. Yang ujung-ujungnya turun lagi. Nah, itulah penyebabnya. Jadi di tali gocinya. Jadi tali gocinya ya disesuaikan. Kalau biasa untuk penerbangan layangan pegon atau layangan yang lainnya, setiap patokannya di tengah-tengah ya guys. Tengah-tengah seperti ini guys. Kelihatan nggak? Nah, oke, kita praktek pakai layangan yang besar ya. Nah, ini aku ada contoh layangan. Kelihatan nggak guys? Nah, jadi ini posisinya harus di tengah-tengah ini. Lihat guys. Jadi di tengah-tengah ini guys. Ditarik lalu. Nah, insya Allah layangan ini bisa terbang ya guys. Asal dengan syarat ini rangkanya pembuatannya seimbang, rapi, kelenturannya sama kanan kiri, itu mempengaruhi juga ya guys. Dan berat atas dan berat bawah itu seimbang. Nah, tinggal begitu aja, terus jamin. Nah, jangan sampai di bawah sini. Di bawah sini gitu. Tadi seperti yang tadi saya praktekkan. Jadi layangan itu gedek, bahasanya apa? Gedek-gedek gini, nggak bisa terbang. Bisa juga, tapi jangan banyak-banyak. Itu untuk menggoyangkan bagian sini. Nah, biasanya kalau layang goyang-goyang tuh gini. Nah, jadi gitu guys, pengalaman yang pernah aku alamin dalam menerbangkan layangan, yaitu kendala-kendala yang sering terjadi dalam menerbangkan layangan. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini. Goodbye.